Sahabat Tanimbar News, sudah sebagian besar pembangunan arca yang ada di Tanimbar oleh kalangan gereja Katolik bukanlah sesuatu yang baru. Karena dalam dogma Katolik, arca yang dibangun memiliki tujuan utama sebagai media keagamaan umat untuk memuja Tuhan. Seperti patung yang satu ini diberi nama Arca Santa Maria Immaculata, tepatnya di desa atau Stasi Wowonda. Arca yang baru saja diselesaikan oleh umat setempat langsung diberkati Uskup Amboina Petrus Canisius Mendagi MSc, bertepatan setelah perayaan Sakramen Krisma 22 September 2021. Sahabat Tanimbar News, kita berada di salah satu gereja Santa Immaculata, tepatnya di Stasi Wowonda. Beliau ini adalah salah satu tokoh dan sekaligus sebagai dewan gereja bergerak untuk membangun arca Santa Immaculata di Wowonda ini, Stasi Wowonda ini. Dan apa saja yang dilakukan dengan warga di Wowonda? Baik, terima kasih atas waktu terkait dengan pembangunan arca pelindung gereja Santa Maria Immaculata Wowonda. Itu tidak sama sekali masuk dalam agenda stasi, apalagi agenda paroki. Karena kami umat Stasi Wowonda masih dalam proses penyelesaian renovasi gereja yang belum selesai, yang baru saja diselesaikan, yakni 70%. Tersisa 30% yang harus diselesaikan. Tapi kesempatan kepada kami bahwa ada seorang anak Wowonda yang sudah kurang lebih 50 tahun hidup di tanah rantau ingin membangun sebuah arca pelindung yang sungguh luar biasa berdasarkan keilhaman beliau. Berdasarkan keilhaman beliau, bukan karena beliau sekolah, tetapi adalah keilhaman yang diberikan langsung sehingga menggagas untuk dapat membangun arca. Kami berpikir bahwa memang begitu berat untuk kami selaku koordinator dan penanggung jawab lapangan dalam proses penyelesaian gereja sekaligus pembangunan arca. Namun pada saat ada bisikan bahwa tugasmu harus melaksanakan apa yang telah kami sampaikan. Dengan itu, sementara proses pembangunan gereja dan kurang lebih 30% belum selesai, saya berani dan memampukan diri untuk melaksanakan pertemuan bersama ketua-ketua rukun. Saya menggagas, saya menyampaikan kepada mereka mengatakan bahwa Bapak Sekretaris, apakah apa yang Bapak Sekretaris katakan ini sadar atau tidak sadar? Saya bilang saya sadar. Kenapa pertanyaan itu muncul? Pertanyaan saya itu muncul karena saya punya niat, tetapi karena ketua-ketua rukun yang ada bersama dengan seksi-seksi pembangunan rukun masing-masing tidak meyakini, karena memang sama sekali tidak ada anggaran. Jangankan 100.000 rupiah, 1.000 rupiah pun untuk proses pembangunan arca saja tidak ada. Karena kenapa pekerjaan gereja saja belum selesai, 30% harus diselesaikan. Namun dengan niat dan semangat, apapun terjadi, kesempatan dalam kesempitan kita harus gunakan. Tidak mungkin kita harus membiarkan hal yang baik lalu begitu pergi saja. Dalam proses pekerjaan memang kita cukup pada kesulitan. Kesulitan pertama dari anggaran. Karena memang kita kerja dengan usaha sendiri. Berbagai proposal yang kita layangkan ke pihak Pemda, ke DPR, ke kantor-kantor lainnya yang punya kaitan dengan pemerintah daerah, tidak ada satu pun yang terjawab. Bahkan sampai di provinsi juga. Jadi mulai dari tahun 2017 sampai 2020 kita membangun, tidak ada proposal pun yang terjawab, baik dari pemerintah daerah KKT maupun provinsi. Berarti ini murni ya pembangunan swadaya masyarakat umat di sini ya dalam membangun. Jadi hanya satu yang terjawab. Tahun 2019 itu dari Dirjen Bimas Katolik Pusat Jakarta, dari kantor Kementerian Agama. Dia memberikan kita tambahan 50 juta. Jadi dari dana kita yang terkumpul, tadi saya sudah katakan di mimbar tadi, hanya 199 juta untuk gereja, arca dan krisma. Baik.
Santa Maria Immaculata. Dalam bahasa Latin, Immaculata berarti tanpa noda. Istilah Immaculata adalah satu gelar untuk Bunda Maria, dan gelar ini disahkan oleh Paus IX tahun 1854 dengan menyatakan bahwa Maria dilindungi terhadap dosa asal dan segala dosa pribadi sejak saat dikandung ibunya. Ketemumu di dalam berkah nanya si aine. Selain arca pelindung gereja Santa Maria Immaculata, ada juga arca Santo Mikael yang dibangun oleh umat rukun Mikael Wawonda dengan arsiteknya Bapak Kristi Batmomolin. Santo Mikael adalah salah satu malaikat utama yang melayani Allah sebagai panglima perang, memimpin malaikat dalam pertempuran di surga melawan Lucifer serta para pengikutnya, dan berakhir dengan kejatuhan Lucifer ke neraka. Saya yang pertama ketua rukun doa yang pertama, Ya. Saya kasih nama rukun ini Santo Mikael. Santo Mikael. Ya, seperti itu. Bentuk dan gambar ini didapat dari mana dan Bapak terinspirasi dari mana, Bapak? Ada yang punya arsitek ada Bapak Kristi Batmomolin. Bapak Kristi, ya. Iya. Oke. Dan itu dia punya penciptanya, dia punya imajinasi sendiri. Oh, imajinasi ini dibangun. Oke, Bapak. Imajinasi sendiri untuk menciptakan arca ini. Tapi yang membuat langsung ini Bapak berdua yang membuatnya. Bukan, kayak Rukunnya, Bang. Ya, ini dibangun berapa lama ya, Bang? Bangun kurang lebih tadi yang 1 bulan. 1 bulan. Bantuan-bantuan yang diperoleh untuk membeli materialnya ini bersumber dari mana, Ibu? Ini arca Santo Mikael ini berdiri cuman sumber dananya cuma dari rukun Santo Mikael dengan kakak produktif cuma 24 kakak. Dalam iman Kristen, Mikael dikenal sebagai pembela kaum beriman menghadapi serangan musuh. Kedua arca yang diukir dengan tangan seniman sudah pasti selain memberi perlindungan bagi warga, tetapi juga memberikan keindahan tersendiri bagi desa Wawonda. Sahabat Tanimbar News, kiranya kedua arca yang baru saja diberkati dapat menjadi simbol kekristenan, tetapi juga dalam kehidupan bergereja. Sukses selalu untuk warga stasi Wawonda. Tuhan Yesus memberkati. Salam Tanimbar News. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.